Ayo. Selamat siang. Di sini saya bersama Nida Suroya sebagai siswa yang berprestasi di SMA Negeri 2 Rembang, dan kebetulan kemarin dia sempat memenangkan perlombaan tingkat nasional ya, penelitian. Ya, sekarang kita tanya langsung, gimana sih perasaannya menjadi seorang pemenang tingkat nasional gitu? Jujur sebenarnya perasaannya biasa ya. Dulu waktu saya masih kecil, waktu masih SD, lihat kakak-kakak kelas saya yang sudah berprestasi, walaupun masih di tingkat kecamatan dulu kan waktu SD, wah ini kakak-kakak ini hebat sekali ya, memenangkan perlombaan walaupun masih di tingkat kecamatan. Lalu waktu seiring dengan meningkatnya tingkat kelas saya, makin tinggi tingkatannya, terus saya masih mempunyai panutan kakak kelas yang ya memang pandai-pandai, yang juga memang sering mengikuti lomba-lomba event. Waktu sudah masuk ke SMP, saya melihat kakak kelas saya yang juga mengikuti lomba di tingkat provinsi. Wah, kakak ini keren sekali. Saya bisa nggak ya kayak kakak itu di tingkat provinsi loh, provinsi Jawa Tengah kali ya. Lalu ya saya tetap ya senang lah. Oh, jadi kalau begitu berarti setidaknya kan dalam setiap perlombaan itu pasti persaingan kan semakin ketat, semakin tinggi tingkatan perlombaannya kan pasti semakin ketat. Nah, yang Anda rasakan setelah Anda mengikuti perlombaan atau pas Anda mengikuti perlombaan, gimana persaingannya dengan teman-teman yang dari daerah lain? Pastilah kalau lomba itu pasti lawannya juga akan menampilkan yang terbaik. Tetapi sebelum diadakan lomba kan saya sudah mendapatkan pelatihan training dari guru pembina saya selama ya tidak sedikit waktu yang kami gunakan untuk mempersiapkan lomba itulah, bisa 1 bulan, 3 minggu, 2 minggu, dan itulah. Dalam waktu tersebut kami udah mentraining, guru pembina saya sudah mentraining saya supaya dalam hari H itu saya tidak nervous, tidak grogi, sudah siap dengan apa yang harus saya sampaikan. Waktu mendekati hari H, memang rasa deg-deg itu selalu ada. Tetapi waktu hari H kita sudah datang ke lokasi lomba, ya pertama kali emang waktu kita melihat lawan-lawan kita itu ada perasaan takut. Iya, sangat deg-degan. Wah, apalagi kalau kita melihat lawan yang tampilannya tuh keren banget. Nah, yang meyakinkan Anda untuk terus bertahan dengan sikap yang ya harus yakin itu apa? Sebenarnya ya masih ada rasa nervous, tetapi guru pembimbing saya selalu menekankan saya supaya udahlah, jangan nervous. Yang lain itu sama kayak kamu. Terus saya yakinkan dalam hati saya juga bisa, saya akan menampilkan yang terbaik saat waktu saya tampil. Tapi alhamdulillah ternyata juga ya perkiraan saya itu lawan yang tampilannya keren, yang tampilannya pakai jas segala macam itu sangat bagus. Tetapi ya tidak semuanya seperti itu. Ya adalah kadang kali ada peserta yang sangat cool, keren, tetapi ya penampilannya begitu. Jadi ya ininya tidak bisa dilihat dari penampilan lah. Oke, mengenai persiapannya, dengar-dengar kan saya gini, dengar-dengar persiapan itu kan dilaksanakan dilaksanakan pas Anda itu masih mengikuti pelajaran KBM. Ya. Nah, dengan pastilah masa karantina, masa paten itu pasti menyita banyak waktu bagi Anda. Nah, untuk bagaimana cara Anda mengimbangi antara belajar yang dengan KBM dengan pelatihan tersebut agar tetap down? Ya, usaha saya tentunya selalu mengejar ketertinggalan materi yang saya tinggalkan karena ada training itu. Caranya dengan meminjam buku catatan dari teman-teman saya. Saya beruntung sekali mempunyai teman-teman yang sangat baik pada saya, yang mau membantu saya saat saya tanya tentang ini. Dia juga bisa menjelaskan secara detail. Tadi waktu KBM ada tugas apa, nyatat materi apa, ada PR apa, ya seperti itulah. Untung saja saya bersyukur sekali punya temannya. Nah, keluar dari itu tanggapan orang tua mengenai keberhasilan Anda seperti apa? Biasanya kan kalau orang tua memberi anaknya itu dengan hadiah apa sebagai simbolisnya? Ya, kalau orang tua saya sendiri ya tidak muluk-muluk memberi hadiah ini
hadiah buat kamu udah berprestasi. Cuman ya paling cuma ngucapin selamat. Terus orang tua saya seringnya itu ngadain itu syukuran, tapi nggak yang gede-gede pesta atau apa sih, nggak. Paling ya cuman ke kakek, ke nenek, ke bude, ya ke saudara aja lah kayak gitu. Tapi aja Saroto pasti bangga dengan Anda. Iya, alhamdulillah bisa. Nah, mengenai tanggapan teman-teman, mungkin teman-teman sama pacar ada bagaimana tanggapannya dari sebenarnya Anda? Saya yakin mereka pasti sangat amat bangga. Ya, alhamdulillah dengan mendapatkan pendapatan juara 2 tingkat nasional itu, teman saya juga senang sekali sama saya. Bahkan ada suatu teman saya yang dekat dengan saya, satu dosen saya. Itu kan ya, kita kan teman saya itu sudah, pokoknya saya sama dia terus itu satu bangku kan. Terus waktu saya keluar ada training terus, dia itu sempat protes sama saya. Oh ya, kenapa sih ninggalin terus? Kapan ada waktu buat saya? Terus ya sabar dulu lah, ini masih ada training, masih ada bimbingan. Besok kalau udah bimbingan, udah lomba, aku pasti dia di kelas, udah konses sama KBM. Terus dia juga pesan kayak gitu, ya aku ditinggal sama kamu nggak apa-apa, yang penting nanti harus ada hasil yang memuaskan. Oke lah, aku akan buktiin itu ya. Alhamdulillah dengan ditinggalkannya dia sama saya waktu ada KBM itu bisa menghasilkan hasil yang membanggakan, sehingga ya setidaknya saya tidak membuat kecewa teman saya lah. Saya rasa dia sangat amat bangga dan ingin mendapatkan sesuatu dari Anda. Oh iya, sebenarnya saya sudah menyiapkan sesuatu untuk teman-teman saya, untuk teman-teman yang sangat baik sudah mendukung saya. Tapi apa? Sehabis saya pulang dari Bandung, ternyata itu ada lomba satu kompetisi lagi yang diadakan di Semarang. Dan itu waktunya ya tidak renggang lama lah. Ya bisa dikatakan saya tuh jarang sekali di kelas. Maka dari itu setelah pulang dari Bandung saya ada training lagi. Tapi sebenarnya saya sudah membeli sesuatu untuk teman saya. Tetapi apa dari saya lupa untuk membawanya untuk ke kelas. Untuk ke jadinya ya mungkin besok kali ya. Tapi udah kembali ke ini, makanya ini privasi, kembali ke yang tadi. Bagaimana sih persiapan mental Anda mengenai perlombaan itu sendiri? Persiapan mental ya, yang pertama saya tetap harus menanamkan pada diri saya bahwa ya lainnya itu sama kayak semuanya, cuman ya yang penting itu kematangan pembinaan. Kalau kita udah matang, udah materinya udah didapat semua, udah komplit, pasti kita rasa nervous itu akan hilang. Ya tentunya dengan masukan dari pembina kayak gitu. Dan untuk itu sendiri ada gak sih biasanya ada seorang teman itu biasanya ada yang senang mengetahui Anda mendapat juara tingkat nasional, Bu, kayak gitu. Tapi mungkin ada juga teman yang tidak suka Anda gitu. Apakah sejauh ini Anda melihat ada teman yang seperti itu? Saya rasa ya hal-hal seperti itu adalah di mana aja ya. Tetapi saya menanggapinya positif aja. Sebab kalau saya menanggapinya dengan serius, dengan negatif, itu akan membuat diri saya lelah. Sementara kan kegiatan saya udah banyak, ngapain saya harus ngurusin orang yang nggak suka sama saya. Ya walaupun ada orang yang nggak suka, ya saya tetaplah berusaha untuk membuat berperilaku baik kepada dia. Adalah orang seperti itu pasti ada. Seperti ibarat kata, saya tidak ada waktu untuk membenci orang yang membenci saya, tapi saya sibuk mencintai orang yang mencintai saya. Supir. Ya seperti itu. Bagus sekali ya. Iya betul. Begini, misalnya Anda sekarang di SMA dikatakan sebagai siswa yang berprestasi. Nah, untuk itu sendiri apa Anda merasa adakah yang lebih berprestasi lagi di sekolah ini atau tidak? Tentunya ada. Ya walaupun ya sudah beberapa penghargaan yang saya dapatkan selama sekolah di sini, tetapi kan senior saya lebih juga telah menghasilkan
penghargaan untuk sekolah ini. Ya walaupun sudah menghasilkan, tetapi tetap mengidolakan kakak yang senior saya. Tapi kalau boleh tanya, apakah dulu pas SMP pernah pernah mengikuti perlombaan atau mendapatkan kejuaraan ya dengan jenis perlombaan yang sama seperti ini? Kalau untuk SMP, kalau untuk jenis perlombaan penelitian seperti yang di Bandung itu baru sekali. Tapi waktu itu kan masih SMP ya. Dan waktu SMP itu tidak seperti waktu sekarang ini. Kalau waktu SMP dulu itu masih campur tangan dari guru-guru pemuda itu masih banyak sekali. Dari pembuatan makalah, dari penyusunan tema, dari persiapan presentasi, itu campur tangan guru masih sangat banyak. Ya kan, ya kalau sudah di SMA ini kan lebih ada tanggung jawab dari siswa itu. Jadi ya beda lah. Kalau untuk perlombaan lain ya sering, tetapi untuk yang penelitian baru sekali. Nah, untuk itu gini, Anda kan mendapat juara. Nah, juara tersebut itu Anda persembahkan untuk siapa? Kalau boleh tahu. Yang pertama, khususnya yang paling pokok untuk kedua orang tua saya, kemudian untuk bapak ibu guru saya, keluarga saya, dan nggak lupa juga buat teman-teman saya. Karena tanpa mereka, tanpa orang tua, tanpa keluarga, tanpa guru, tanpa teman-teman saya pun, saya tidak akan bisa melakukan itu. Oke, jadi campur tangan mereka sangat berarti buat Anda. Begini, jika seandainya nanti Anda sudah keluar dari SMA ini, sudah lulus dengan predikat, tetap menjadi predikat siswi yang berprestasi, amin. Nah, tanggung jawab Anda sendiri mengenai pandangan orang mengenai pandangan orang seperti itu, tanggapan orang kalau Anda itu berprestasi. Nah, tanggung jawab Anda nanti setelah keluar SMA itu seperti apa? Ya, tentunya kalau sudah kita dipandang orang sebagai orang yang berprestasi, itu tidak lepas dari beban lah. Kita harus membuktikan bahwa kita itu benar-benar berprestasi agar predikat prestasi itu tidak hanya bohong. Kita harus membuktikannya. Dan langkah saya untuk membuktikannya itu ya tetap berprestasi, tetap menjadi orang yang bisa menghasilkan sesuatu dengan membuktikannya dengan mendapatkan prestasi di jenjang kuliah nanti. Ya, tetap mendapatkan begitu. Tapi gini, di namanya murid sekolah, kalau kita sudah dicatat sebagai siswi berprestasi, pastinya kan dia pasti banyak dipercayai guru-guru untuk berbagai perlombaan gitu. Nah, ketika Anda mengikuti perlombaan atau sesuatu kegiatan yang mungkin Anda rasa Anda masih meragukan kemampuan Anda itu sendiri, apakah itu menjadi beban buat Anda? Sebenarnya kalau saya ditunjuk untuk mengikuti sebuah lomba, memang tersirat ada suatu rasa yang kok saya yang diikuti pasti ada beban ya. Aku bisa nggak ya kayak gitu, bisa nggak ngelakuin tugas dari guru itu, bisa nggak menerima materi-materi sama pembimbingan. Tapi ya saya berpikir positif aja. Kalau seorang guru telah memilih saya, pasti guru tersebut sudah memiliki pandangan yang lebih untuk saya dibanding yang lain. Jadi saya harus membuat guru itu tidak kecewa dengan pandangan yang telah diberikan pada saya. Ya walaupun sebelumnya adalah rasa beban, tapi ya enjoy saja. Oke. Tapi bagaimana sih cara membagi waktu Anda dengan waktu belajar, mungkin dengan teman-teman yang lain atau pacar, mungkin orang tua di rumah, atau bagaimana itu? Sementara kan saya tahu itu Anda sangat sibuk di sekolah ini, jadi banyak kegiatan yang harus Anda lakukan itu di rumah gitu, kegiatan sekolah yang harus Anda lakukan, misalnya belajar yang harus extra hard. Jadi bagaimana Anda membagi waktu ini? Kalau untuk pembagian waktu ya saya sebenarnya udah mempunyai jadwal yang cukup efektif. Ya waktu masih selagi di sekolah itu ya saya gunakan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah. Waktu malam hari itu kan saya sudah menjadwalkan untuk belajar. Ya saya gunakan untuk belajar. Tetapi kalau masih dalam kegiatan bimbingan, waktu belajar itu saya gunakan untuk mempelajari materi yang telah diberikan selama training itu. Jadi saya tidak belajar tentang KBM di kelas. Waktu malam hari masih ada bimbingan. Kalau main sama teman-teman,
itu memang sudah agak waktunya sudah agak tersita. Tetapi teman-teman saya yang lain yang tidak di sini kan dia juga mempunyai aktivitas yang sudah bertambah tentunya dengan seiring nambah tingkatan kelas dia. Jadi ya sama-sama sibuk lah intinya kayak gitu. Jadi ya begitu. Oke, satu pertanyaan terakhir. Ini, menurut Anda, sekarang Anda dicatat sebagai siswa yang berprestasi. Nah, untuk mempertahankan catatan itu sendiri itu seperti apa menurut Anda, dan berikan pesan Anda kepada murid-murid yang lain untuk terus berprestasi seperti Anda dan terus memotivasi mereka. Baik, untuk langkah yang saya lakukan agar tetap mempertahankan predikat itu tentunya dengan belajar dengan menunjukkan prestasi. Itu yang penting, tetap berprestasi walaupun sudah kelas 2 tetapi tetap harus berprestasi. Untuk pesan-pesan yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, ya walaupun jangan pernah menganggap diri kita tidak mampu, karena sesungguhnya diri kita itu mampu apabila kita yakin dan percaya bahwa diri kita. Nah, begitu pemirsa, sekarang kita sudah selesai mewawancarai Nida Suroya. Semoga bermanfaat buat Anda dan untuk adik-adik di sana supaya lebih termotivasi lagi. Dan sekarang kita tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.